Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifudin Satria Dharma, NIM 119144149 dari kelompok Ubi Lembut dari kelas PBWRA. Di sini saya akan mempresentasikan uh, hasil tugas besar kami dan juga membahas beberapa secara umum kode yang kami buat. Ya, ini jadi game kita. Namanya Defense of Ila. Ini bertemakan apa namanya, space shooter. Ya, langsung aja ya, kita coba play. Mana? Nah, rada lama. Nah, ini gamenya. Bisa dilihat, ini ada menunya awalnya. Bisa dibuka kredit. Jadi ini game ini dibuat oleh saya, Muhammad Arifudin, terus Fahri Nafaldi, Ilham Nofriyandra, sama Nurul Aulia Larasati. Oke, kita coba playnya ya. Jadi ini gamenya space shooter. Jadi ini rintangannya berupa meteor yang di spawn random di atas ini, di atas layar sana. Terus pesawat ini bisa nembak peluru, dan kalau misalkan udah menghancurkan seenggaknya 5 meteor, ada bonus objek yang muncul. Dan kalau misalkan udah ngumpulin 10 bonus objek, ininya bakal ke upgrade pesawatnya. Ntar ya, terlalu kecepatan. Ntar ini belum berubah please. Nah, ini kalau ini kayak gini, nanti kalau mati misalkan dalam keadaan yang pesawat gini, bakal apa namanya, berubah lagi ke pesawat yang biasa gitu. Dan kalau misalkan mati, ini darahnya tinggal 1 ya, ini ada skornya. Kalau mati ini ketemu game over gitu, masuk game over screen gitu. Ini juga bisa return, mau pas sini juga bisa. Nah, ini bisa exit juga. Nah, oke. Sekarang ke pembahasan desain gamenya. Saya bakal bahas secara umum aja biar nggak terlalu lama, soalnya ini ada game yang kami buat ada sekitar 13 kelas, jadi mungkin akan agak lama kalau misalkan dibahas semua gitu, secara mendetail gitu. Oke, kita mulai dari desain kelasnya. Kelas kita, game kita terdiri dari 13 kelas, dimana ada satu abstrak kelas. Dan ya, ntar deh, kita jelasin satu-satu aja deh. Dari yang mana ya? Dari yang ini dulu deh, 4 nih dulu deh. Apa yang dia handle sama apa yang ya tanggung jawab kelas dia tuh apa gitu. Untuk window ini jelas ya, dia ngurusin windownya. Tadi bagian yang kayak munculnya ini apa? Nah, ininya dia nyimpan ininya sama parallax background. Parallax background itu kalau misalkan dilihat di gamenya ini nih. Nah, yang ini dia yang bertanggung jawab atas yang giniannya. Backgroundnya gerak yang kayak gitu, dia bertanggung jawab atas itu gitu. Terus menu, dia bertanggung jawab sama menu tadi, bagian menu. Terus bagian apa namanya, bagian bagian game over screen, terus juga bagian kredit kayak gitu. Terus untuk game state ini dia bertanggung jawab untuk ini bertipe i6 sih, ini turunan i6. Jadi dia nentuin apa namanya, ini tuh game state-nya lagi apa gitu, lagi exit, lagi state new game kah, atau lagi title kah, lagi title screen kah, atau lagi credit kah. Nantinya depends on apa, berdasarkan game state ini si tampilannya beda-beda gitu. Kalau misalkan new game ya berarti kita ke new game gitu. Kalau credit ya kita masuk ke menu kredit, berarti kayak gitu. Terus write ini bertanggung jawab soal ini, nyiptain objek teks yang bisa highlighted gitu. Nih misalkan ini nih. Nah,
ini ada objek teks kan. Nah, highlighted kalau misalnya di cover hover gitu. Nah, itu bertanggung jawab sama itu. Dan nantinya, oh iya, ini write itu ada di dalam sini kebanyakan. Di dalam sini sama ada di dalam game juga. Hmm, objeknya. Jadi ya gitu. Terus itu udah, terus kita ke ntar deh game game terakhir aja ya. Terus kita ke ini deh, animasi. Animation ini kelas yang kita buat untuk ngurusin yang namanya sprite sheet. Jadi dia bertanggung jawab nge-convert segini sprite sheet seperti ini, kayak uh, sheet yang isinya itu frame-frame dalam animasi gitu. Jadi nanti dia tuh bertugasnya tuh kita masukin file ini, nanti diproses jadi animasi gitu. Itu tugasnya si animation class ini. Terus kita punya entity class. Ini entity class itu dia kayak abstract classnya yang nantinya sebagian besar dari kelas di game itu, lebih tepatnya sih di bagian ininya, di bagian gameplaynya, itu sebagian besar dia turunan dari entity ini. Ya, semuanya sih untuk untuk pas bagian main gamenya ya. Kalau ini kebanyakan yang kayak UI, yang kayak gitu-gituan UI, terus game state gitu, itu bukan bagian gameplaynya. Tapi kalau kebanyakan bagian gameplay ini dia turunan dari entity gitu. Nah, si entity ini dia punya si animasi. Jadi animasi ini ada di dalam si entity, bukan anak dari animation, tapi dia punya animation gitu. Oke. Terus untuk draw-nya juga draw function untuk ngegambar ke layar itu tuh ada di dalam entity-nya gitu. Jadi nanti tinggal turunin aja, jadi nggak usah implementasi ulang-ulang terus gitu. Kan kalau implementasi ulang terus kan ribet kan. Misalkan kalau ada function yang sama kerjaannya. Nah, oke. Lanjut ke anakan-anakannya. Ini ship dia bertanggung jawab sama ya pesawatnya. Kayak gerakannya, terus keyboard control kayak gitu. Bullet ini bertugas jadi yang bertanggung jawab atas siapa namanya? Si bulletnya. Yang apa namanya? Nembak-nembakinnya yang kayak gitu. Terus ini ada asteroid. Asteroid ini bertanggung jawab yang meteor-meteornya itu, asteroid sama meteornya itu. Yang ya obstacle-obstacle-nya itulah. Terus oh ya, gerakan sama yang kayak gitu ya. Gerakan terus misalkan kecepatannya, arah arah geraknya kemana gitu. Ini juga sama, bulat sama shape juga sama kayak gitu. Terus explosion. Explosion itu um, ini dia cuman semacam kayak visual effect doang, visual effect, efek ledakan. Jadi cuman ngeplay animasi, abis itu animasi ledakan, abis itu hilang gitu ya, paling gitu doang tanggung jawabnya, gitu doang dia. Terus ini ada heart ini yang nunjukin darah yang tadi di game itu, yang bentuk hati itu. Ntar ya, mana di play deh, mana kok buka main. Nah ini bagian ini itu dia yang punya dia ini, cuman di drawnya 3 kali gitu. Drawnya tergantung sama healthnya, yang bukan di draw 3 kali. Terus ini bonus, ini yang objek bonus yang diambil sama pesawat, bisa dapat bonus, tembakannya ke upgrade gitu gitu. Nah, dan ini semua tuh dimasukin ke dalam game kelas ini ya, kelas kayak main kelasnya lah, kayak orang yang bener-bener kayak kalau kita mau manggil gamenya, kita tinggal buat ini gitu, game ya, tinggal buat kelas game, terus di sini tinggal game.loop gitu. Jadi gitu. Oke, mungkin bakal bentar, berapa menit lagi ya, bakal dijelasin sedikit aja ya, sedikit tentang apa ya, mungkin jelasin entity-nya doang, karena sebagian besar dari ininya tuh paling cuman kontrol kayak gitu.
nanti paling entity sama shape paling ya dibahasnya, soalnya nggak bakal cukup kayaknya. Coba ini deh kita coba. Nah oh ya gini, animasi, animasi juga ding. Coba ini kita coba bahas animasi dulu ya. Ini bagian initnya. Basically ini bagian untuk ngebuat si frame nya, motong-motong si frame nya dari sini nih. Di mana ya, misalkan tadi mana, ini nih dipotong jadi animasi gitu, diproses pokoknya gitu. Ini getter, ini buat nge-scale semua gede gede atau kecil animasinya, ukuran animasinya itu, si foto-fotonya ini, si frame-framenya ini. Terus ini untuk debugging sih, ini untuk debugging ya. Ini dipakai buat debugging. Sekarang di sini sih enggak, kalau buat di rilisnya nggak dipakai. Ini buat ini setter untuk current frame nya. Terus ini buat debugging juga, buat awal-awal ini nggak dipakai juga sekarang. Terus ini draw-nya, ini draw buat ngegambar si apa namanya, si yang ngegambar si animasinya ini. Terus untuk yang ini nih, now sama yang beginian, ini tuh jadi intinya gini, kita ada cooldown untuk set, jadi ada waktu, jadi ada berapa, misalkan kita ada delay berapa detik untuk ganti frame gitu, jadi kita nggak langsung ganti frame. Nah ini pakai gini kodenya, baru nanti pindahin. Ini loop ini, jadi kalau misalkan ini loop ini boolean value, jadi kalau misalkan true berarti ini, kalau misalkan animasi selesai dia bakal balik lagi ke awal, terus play lagi animasi gitu. Kalau false ya dia berhenti di sini gitu, berhenti. Nah gitu, itu untuk umumnya ya, untuk yang animasi. Sekarang kita ke mungkin ke entity dulu lah. Entity kayak gini, ini sebagian besar dari sebagian besar dari objek di gamenya ini pakai entity semua. Jadi ini dia ada list of animation, ini animasi, list dari animasi ini, karena kan kita mau punya banyak animasi. Terus ini mirip next animation, jadi kalau misalkan target animasi selanjutnya tuh misalkan di indeks ketiga gitu, anggap aja gitu indeks ketiga, tapi di selected animationnya itu di indeks 0. Nah dia tuh bakal kayak transisi satu-satu gitu, pindah ke sprite indeks 1 dulu, baru pindah ke 2 dulu, habis itu ketiga baru. Nah gitu, kita maunya ada smooth transitionnya dulu gitu, biar ya biar nggak ini aja sih, biar nggak aneh aja animasinya nanti. Terus ini naruh posisi dalam in gamenya, nantinya bisa diubah-ubah di item atau enggak ya, di turunan itu bisa diubah-ubah. Terus draw, ini untuk draw tergantung dari posisinya. Draw. Terus ini yang tadi disebutin, yang bagian anime, yang next animation sama select animation untuk smooth transition itu dari animasi ke animasi lain gitu. Terus ini draw position sama kayak draw biasa, cuman ini posisinya udah kita atur gitu, udah ada dimasukin sama kita maksudnya gitu. Terus ini ada animation untuk nambah animasi. Terus ini setter buat next animation. Terus ini setter untuk selected animation sama next animationnya juga. Kenapa next animation juga ikutan di set, karena supaya ini ntar di drawnya nggak transisi gitu. Kita maunya nggak transisi kalau yang set animation ini ya, buat jaga-jaga aja, siapa tahu nantinya pas development pengen yang kayak langsung nggak mau ada transisi gitu ya, jadi buat jaga-jaga aja. Nah ini scale ini versi untuk semua list, versi untuk animasinya, untuk nge-scale semua animasi, ini pakai fungsi scale yang ini ya, cuma ini buat semua animasinya gitu dalam sini gitu. Itu untuk bahasan umum entity-nya. Kita ke shape deh. Ini dictionary buat gerakan, arah gerakan ininya dalam bentuk vektor ya. Ini jadi 0, negatif 1. Oh ya, negatif 1 itu ke atas kalau di Pygame. Kalau untuk Y ya. Ini X, ini Y. Jadi ini kalau Y-nya negatif 1 berarti ke atas. Jadi kebalik doang. Tapi kalau X-nya sama aja. Jadi kalau D mau ke kanan positif 1. Terus ini 0, kalau mau ke kiri negatif 1 ya, kayak gitu. Ntar dimasukin pas
di ininya, di sananya. Nah ini ntar ini bagian ininya, shipnya, class shipnya. Ini untuk kayak masukin ini current shipnya, itu ship yang sekarang kayak jadi pesawat jet, atau yang tadi yang bagus itu yang satu lagi yang warna hitam. Terus ini animasi ini buat nambah animasinya itu. Ini kita pakai iteratable list gini biar bisa langsung sekaligus. Terus ini start positionnya, terus ini buat rectangle-nya, objek rectangle dalam Pygame-nya, bawaan untuk ngurus nanti collision-nya. Terus ini posisinya, terus kecepatannya, ini vektornya, vektor dari pesawatnya, arah gerak pesawatnya nantinya. Nah yang tadi yang key dictionary itu nanti ngubah si vektor ini health-nya. Terus nah ini reset position buat ngereset posisinya, sama ngereset ship-nya nih sekalian sama reset ship. Mana reset ship nanti, di bawah ya. Ini upgrade ship-nya. Kalau misalkan ada ship lain nih upgrade-annya, kayak misalkan yang dari jet bisa ke yang hitam itu, ya nanti ke upgrade gitu ke sini nanti buat animasi, masukin animasi baru, terus animation jadi ke new animations gitu. Ini reset animasinya sama, cuman bedanya current ship-nya jadi 0 gitu. Kalau ini kan tambah 1. Terus ini update-nya kita panggil function keys, terus masukin keys. Ini tuh untuk list kunci, list keyboard gitu, keyboard atau mouse kalau nggak salah ya, nggak tahu keyboard, setahu saya sih keyboard doang, nggak tahu deh. Jadi ini ya kalau nggak salah keyboard doang ya. Apa key yang di press, jadi misalkan ada list semua gitu, banyak gitu, semua key dalam keyboard, terus itu isinya true atau false. Jadi true tuh kalau dipencet, false kalau enggak. Terus ini dimasukin ke sini, DT sama DT ini tuh jarak dari frame ke frame sekarang sama frame sebelumnya, kan ini ada FPS ya, frame per second. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat ini nanti di sini ada key ini kita cek per semua key dalam key dictionary-nya, kita cek kalau misalkan dipencet ini kita buat kondisi not press-nya itu jadi false. Terus ini key, nah ini vektornya kita ubah jadi key dictionary key ya. Terus kita ubah jadi ini, kecepatannya jadi vektor ini dikali speed, vektor 1 berarti y nya ya, vektor dalam sumbu y nya, terus kali speed sama kali dt ini intinya cuma buat ngubah dari yang, kalau misalnya kita nggak pakai dt itu kecepatannya jadi speed per frame. Jadi misalnya 100 pixel 100 pixel per frame, jadi per satu frame tuh nambah 100 pixel gitu. Cuman kita nggak mau, kita maunya nambahnya 100 pixel per detik, kita maunya gitu, makanya tambah dt. Simpelnya itu. Ini untuk posisi x nya ditambahin. Terus ini untuk teleport ini, kalau misalkan ke kanan banget nanti diteleportin ke kiri, kalau kiri banget terteleportin ke kanan gitu pesawatnya. Ini not press, bagian not press, kalau misalkan nggak pencet apa apa vektornya jadi 00 gitu. Terus ini untuk animasinya, kalau misalkan vektornya ke kanan, ininya animasi yang ke kanan, animasi 4, index keempat, next animationnya supaya transisinya bagus. Terus vektor 0, kalau misalnya ke kiri vektornya, dia jadi ke kiri gitu next animationnya. Terus kalau enggak jadi idle nih ya, bentar. Nah urutannya harus gini, harus kayak left dulu, terus slide left, terus in idle, terus s right, terus right. Biar apa, biar kayak smoothnya gitu, biar tadi yang next animationnya itu guna gitu, karena kan pakai indexing. Jadi 0 kalau misalnya mau kedua gitu dari 0, jadi mau 0 1 2, nah baru gitu, biar bener gitu animasinya. Kalau acak-acakan nantinya misalkan idle dulu baru s left tuh ntar nggak kejelas nanti animasinya. Oke, jadi itu sama ini fungsi damage buat ngurangin darah, terus ngecek kalau shipnya itu hancur. Oke, udah berapa detik ya, udah mau 20 menit. Tar mungkin gitu aja ya paling. Entity-nya nggak terlalu beda, cuman kayak draw, terus nanti entity bukan, salah di itemnya, salah, aduh, draw entity kan udah tadi.
bullet. Ini bulletnya sama, ini posisi, terus misalkan add animation, rectangle, terus bullet speed, terus vektornya ke atas terus di scale, terus update untuk posisinya. Asteroid juga sama, cuman bedanya ini ajar arahnya itu dibeda-bedain. Terus ini sama, cuman ke atas ini vektornya ya, jadi ke bawah sorry, ke positif satu kalau y ke bawah kalau di Python, kalau di Pygame. Bonus juga sama, cuman bedanya lebih lambat dari si asteroid. Terus hard ini cuman yang nggak gerak kemana-mana, jadi nggak ada update. Terus explosion juga nggak gerak kemana-mana, paling cuman ada ini fungsi animation dan buat ngecek apa namanya animasi ini jelas selesai atau enggak. Kalau selesai nanti bakal dihancurin gitu. Oke, mungkin itu. Oh ya, dan nantinya kenapa ini kita pakai kayak setiap kelas ini update terus pakai draw yang kayak gitu di setiap kelas, supaya nantinya di gamenya ini nggak terlalu panjang ya, walaupun udah panjang banget ya. Tapi nanti di bagian seninya nih ada bagian draw sendiri di gamenya ini. Jadi kita cuman kayak asteroid draw terus bullet draw, nggak, jadi nggak ribet-ribet gitu ya, jadi gitu. Nah, terus untuk update nya juga sama kayak gitu, jadi nggak mana, nah ini tinggal asteroid update untuk gerakannya, untuk update positionnya gitu kan. Kalau kalau misalnya tadi ship update nya diinin kan terpanjang ya. Nah makanya kita buat kelas masing-masing gitu, kita buat update nya di masing-masing kelas gitu. Ini di update, mana update, nah di update ini paling yang bagian sini tuh ini buat collisionnya, buat tubrukannya, ngecek tubrukannya, tubrukan asteroid sama bullet, ini asteroid sama ship. Terus ini mana ya, ini bonus sama ship, ini untuk ngecek animasi yang tadi yang ledakan itu udah selesai atau enggak. Kalau udah selesai di remove gitu. Terus ini di update shipnya. Terus kalau misalkan destroyed jadi keluar game. Terus kalau misalkan kepencet UI action yang buat return kembali ke menu, ini di ya balik ke menu nantinya. Terus ini window update gitu, ini untuk parallax backgroundnya. Ya udah, mungkin ini untuk ini nge-spawn yang kayak gitu, nge-spawn ini bagian ini aja. Shoot ini buat nembak pelurunya, untuk nge-spawn pelurunya. Terus ini create bonus untuk nge-spawn, ini bagian ini semua bagian spawn doang sih. Ini start game untuk nge-start gamenya. Mungkin itu aja kali ya, karena emang udah 22 menit. Karena cuma ada 13 kelas juga, jadi kayaknya nggak bakal cukup kalau 20 menit. Oke, mungkin gitu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.